Hai gorgeous, welcome to my place. Terima kasih sudah mengklik video ini. Kali ini kita menuju ke Swedia untuk sebuah kasus yang terjadi akibat salah pergaulan. Buat yang baru nemu channel ini, biar nggak bingung dengan istilah yang ada dalam video, silakan cek dulu komentar yang dipin di kolom komentar untuk tahu artinya. Nggak pakai lama? Watch. Sejak kecil Johan tidak punya teman dan sering dibully secara verbal dan fisik karena sifatnya seperti bocil. Dia dianggap aneh dan dikucilkan dari lingkungan sosial. Saat berusia 13 tahun, Johan pernah membawa boneka binatang ke sekolah dan memainkannya seperti bocil yang membuatnya ditertawakan dan juga dikucilkan. Johan bukanlah dari keluarga broken home atau anak terlantar. Dia anak baik-baik yang bersih dari segala macam obras. Tetapi karena hidupnya yang kesepian tanpa teman, sehari-harinya Johan bermain sendirian. Dia menyukai airsoft gun, nonton TV, dan kisah tentang serial killer. Semakin hari kesukaannya pada kisah-kisah semacam itu mulai menimbulkan hasrat aneh dalam dirinya. Johan seringkali berfantasi untuk melenyapkan wanita dengan berbagai macam aksi. Johan tidak pernah menceritakan hal ini pada siapapun, sehingga tidak satupun keluarga, guru, atau bahkan teman sekelasnya yang menyadari fantasinya. Hingga pada satu waktu, Johan mengirim surat cinta pada teman sekelasnya yang sudah bisa diduga perasaan suci murninya ditolak oleh gadis itu. Merasa kecewa dan sakit hati, Johan kembali mengiriminya surat. Namun kali ini rangkaian kata cintanya berubah dengan ancaman yang mengatakan akan memperkaos dan melenyapkan sang gadis. Akibatnya, Johan dikeluarkan dari sekolah ketika sang gadis melaporkannya pada pihak sekolah. Johan yang tidak melanjutkan sekolah tinggal bersama orang tuanya hingga berusia 28 tahun sebelum akhirnya pindah ke sebuah apartemen yang dibelikan oleh kakaknya di kota Fagersta. Saat itu dia masih tidak punya teman dan pengangguran yang membuat hidupnya tanpa arah. Walaupun sempat beberapa kali mengikuti latihan pekerjaan, namun dia tidak bisa menyelesaikannya. Dalam masa-masa ini, Johan yang hobi memasak ingin menjadi koki. Tetapi entah apa yang terjadi, dia membatalkan rencananya. Di lain waktu dia ingin menjadi supir truk, tapi karena tidak punya SIM, rencananya kembali gagal. Dan ujung-ujungnya, Johan tetap menjadi pengangguran. Di lingkungan rumah barunya, Johan sering berkeliaran di malam hari dan bergaul dengan para abigail. Dia bahkan mengundang mereka ke rumahnya untuk main game, memberi minum, dan ronsena gratis. Hal ini membuat beberapa orang tua yang khawatir melaporkannya pada polisi, namun laporan tersebut tidak terlalu ditanggapi. Di musim panas 2018, Johan mulai bergaul akrab dengan seorang abigail yang kita sebut saja bernama Rudy. Mereka saling menceritakan fantasi aneh masing-masing. Rudy berfantasi untuk memperkaos wanita dan Johan mengatakan ingin melenyapkan wanita. Dan mereka pun akhirnya sepakat untuk mencari satu wanita yang akan membuat fantasi tersebut menjadi kenyataan. Pada malam di tanggal 27 Juli 2018, saat itu mereka berdua sedang mabora berat dan Rudy terkapar di jalanan. Hingga 2 jam kemudian, Nella Olander seorang ibu muda kebetulan melewati jalan itu. Melihat Nella yang sendirian, Johan pun berpura-pura meminta bantuan pada wanita itu untuk menolong Rudy yang langsung ditolak karena Nella merasa curiga. Johan yang tidak mau targetnya lepas begitu saja mengatakan pada Rudy untuk mengejar Nella. Namun Rudy yang terlihat ogah-ogahan menolak ajakan tersebut. Merasa kesal dengan sikap Rudy, Johan pun mengatakan jika sekaranglah waktunya untuk melakukan fantasi mereka sambil disertai dengan ancaman sekarang atau tidak selamanya. Dengan patuh Rudy yang ketakutan berdiri dan mereka mengejar Nella serta mengepungnya di tengah terowongan.
Saat itu Johan dan Rudy mengeluarkan sajam dan mengancam akan melenyapkan Nela jika melawan. Tetapi Johan berjanji tidak akan membunuhnya jika Nela membiarkan mereka memperkaosnya tanpa perlawanan. Mereka pun memperkaos Nela di luar terowongan. Tetapi setelah semua terjadi, Johan tidak menepati janjinya. Alih-alih melepaskannya, Johan menikam leher wanita itu dan meninggalkannya begitu saja untuk mati. Dalam perjalanan pulang, beberapa orang pengemudi yang melewati daerah itu sempat melihat Johan dan Rudy yang sedang berjalan kaki tampak mencurigakan. Namun, tidak seorang pun yang melaporkannya saat itu. Jasad Nela ditemukan keesokan paginya oleh seorang pejalan kaki yang berangkat kerja dan melaporkannya pada polisi. Ketika polisi menyelidiki kasus itu, mereka kesulitan karena tidak adanya saksi mata. Hingga beberapa hari kemudian, polisi mendapatkan telepon dari salah seorang kerabat Rudy yang mengatakan jika Rudy melihat kejadian tersebut dan mengetahui siapa pelakunya. Johan pun ditangkap sesaat setelah Rudy menceritakan segalanya. Hingga saat ini, setiap kali Ibu Nela melewati terowongan itu, dia merasa trauma. Dalam persidangan yang dilakukan selama setahun, Johan menceritakan semua kejadian tanpa emosi atau tanpa rasa bersalah. Dia bahkan mengeluh jika semua fantasinya tidak sesuai kenyataan. Baginya, menikam berkali-kali lebih menyenangkan daripada mencekik. Selama persidangan, kebencian Johan terhadap wanita tampak sangat jelas. Dia tidak ingin ada satupun wanita yang hadir dalam persidangan. Menurut hakim, motif kejahatannya terpicu akibat rasa kebencian terhadap wanita karena sering ditolak. Selama beberapa waktu belakangan sebelum terjadinya kasus ini, diketahui Johan beberapa kali mendatangi psikiater. Namun dalam pemeriksaan kejiwaan yang dilakukan kepolisian, menyatakan jika Johan tidak memiliki masalah mental yang serius. Johan yang divonis hukuman penjara seumur hidup mengajukan banding yang ditolak pengadilan dengan alasan Johan memiliki indikasi tinggi akan kembali mengulangi perbuatannya. Sedangkan Rudy yang masih Abigail tidak dapat didakwa karena usianya dan dikirim untuk diurus oleh layanan sosial. Selama di penjara, Johan membuat beberapa masalah dengan napi-napi lain sehingga pihak penjara mengeluarkan peringatan pada napi lain agar berhati-hati terhadap Johan. Johan yang semakin tenggelam dengan fantasinya pernah mengancam tahanan lain dan hampir memperkaos salah seorang sipir wanita yang sedang bertugas. Karena hal ini, Johan pun ditempatkan di sel isolasi. Dan sampai di sini dulu cerita kita kali ini. Semoga kalian suka dengan ceritanya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ke media sosial kalian.
Dan buat kalian yang masih betah hingga akhir, thank you, love you, have a nice day, and then see ya.